Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Widya Suciani dari program studi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang dengan NIM 240105037. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil kajian saya yang berjudul Penerapan Pragmatisme pada Pembelajaran Berbasis Proyek di SD Islam Al-Fatah Semarang. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana prinsip pragmatisme, khususnya pandangan John Dewey tentang learning by doing diterapkan dalam praktik pembelajaran di sekolah dasar, serta bagaimana hal tersebut mampu menciptakan pengalaman belajar yang kontekstual, aktif, dan bermakna bagi peserta didik. Nah, selanjutnya untuk latar belakang sendiri, pendidikan dasar memiliki peranan strategis dalam membentuk kemampuan berpikir, sikap sosial, dan juga karakter siswa. Namun kenyataannya, banyak sekolah dasar masih menggunakan metode ceramah yang menjadikan siswa itu pasif dan kurang terlibat secara langsung dalam proses belajar. Hal ini tuh menyebabkan rendahnya kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif siswa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman langsung. Salah satunya adalah project-based learning yang memiliki kesamaan dengan semangat pragmatisme John Dewey, yakni belajar melalui tindakan dan pengalaman konkret. Selanjutnya, rumusan masalah dan juga tujuan. Untuk rumusan masalah penelitian ini sendiri berfokus pada dua hal utama, yakni bagaimana prinsip pragmatisme diterapkan dalam PJBL di SD Islam Al-Fatah Semarang. Dan yang kedua, bagaimana dampak dan tantangannya terhadap pembelajaran siswa. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mendalam tentang hubungan antara filsafat pragmatisme dalam pembelajaran berbasis proyek dan penerapannya di dunia nyata pendidikan dasar sehingga guru itu dapat memahami bahwa belajar bukan sekadar menghafal teori tetapi mengalami dan merefleksikan pengetahuan melalui tindakan. Yang keempat ada landasan teori pragmatisme. Pragmatisme sendiri memandang bahwa kebenaran sebuah gagasan terletak pada hasil atau manfaatnya dalam praktik kehidupan. Dalam pendidikan, John Dewey menekankan bahwa belajar harus berangkat dari pengalaman langsung dan kegiatan yang bermakna bagi siswa. Proses belajar tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi melibatkan refleksi dan tindakan yang memungkinkan siswa memahami hubungan antara teori dan kenyataan hidup. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter dan keterampilan hidup bukan sekedar hafalan materi. Yang selanjutnya landasan teori Project-Based Learning. PJBL sendiri adalah pendekatan yang mengajak siswa untuk belajar dengan cara melakukan proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Dalam prosesnya sendiri, siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelidiki masalah, merancang solusi, dan menghasilkan produk konkret. Guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan, bukan pemberi informasi tunggal. Nah, model ini tuh sejalan dengan pandangan konstruktivisme dan pandangan pragmatisme yang menekankan bahwa belajar adalah proses aktif membangun makna melalui pengalaman. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami penerapan pragmatisme dalam konteks nyata pembelajaran berbasis proyek. Wawancara dilakukan dengan dua guru SD Islam Al-Fatah, satu guru kelas rendah dan satu guru kelas tinggi untuk menggali pengalaman mereka dalam menerapkan PJBL. Hasil wawancara kemudian dianalisis secara tematik dan dibandingkan dengan kajian literatur agar hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya untuk hasil implementasi pragmatisme. Jadi guru di SD Islam Al-Fatah menerapkan pembelajaran yang menekankan pengalaman nyata sesuai prinsip learning by doing. Misalnya siswa itu membuat proyek lingkungan sederhana untuk memahami konsep ekosistem. Guru mendorong siswa untuk meneliti, mengamati, dan mempresentasikan hasil mereka sehingga proses belajar terasa hidup dan relevan. Penelitian tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga menilai proses kerjasama dan refleksi siswa selama proyek berlangsung. Penilaiannya sendiri dilakukan secara autentik, baik, baik dari proses dan juga produknya. Jadi siswa di sini terlibat aktif dalam observasi, eksperimen, dan juga pembuatan karya.
Selanjutnya, dampak penerapan PJBL berbasis pragmatisme. Di PPT sendiri, yang pertama siswa lebih aktif, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan empati. Dan yang keempat, ada pembelajaran lebih bermakna dan juga menyenangkan. Jadi, penerapan PJBL berbasis pragmatisme membawa dampak positif yang besar. Siswa menunjukkan peningkatan dalam partisipasi, rasa tanggung jawab, dan juga kemampuan berpikir kritis. Mereka juga belajar menghargai kerjasama dan membangun komunikasi efektif dalam kelompok. Lebih dari itu, siswa merasa bahwa apa yang mereka pelajari relevan dengan kehidupan mereka, sehingga motivasi belajar meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang berbasis pengalaman mampu menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat. Selanjutnya ada tantangan dalam penerapan. Di sini tertulis keterbatasan waktu dan juga fasilitas sekolah. Dan yang kedua ada perbedaan kemampuan dan juga minat siswa. Yang ketiga ada guru belum terbiasa merancang proyek kompleks. Dan yang terakhir ada sistem penilaian belum mendukung pembelajaran kontekstual. Jadi, guru menghadapi beberapa kendala dalam menerapkan PJBL berbasis pragmatisme. Misalnya, waktu pelajaran Mohon maaf, misalnya waktu pelaksanaan, proyek seringkali terbatas oleh padatnya jadwal pelajaran. Selain itu, fasilitas pendukung seperti alat dan juga bahan masih terbatas. Guru perlu menyesuaikan metode dengan kemampuan dan gaya belajar siswa yang beragam. Tantangan lainnya adalah sistem evaluasi sekolah yang masih fokus pada nilai hasil akhir, bukan proses belajar, sehingga perlu ada perubahan paradigma penilaian agar lebih autentik. Selanjutnya ada strategi dan juga solusi. Dan yang pertama di PPT ada pelatihan profesional guru tentang desain PJBL dan penilaian otentik. Dan yang kedua ada kolaborasi dengan orang tua dan juga masyarakat. Dan yang ketiga ada integrasi teknologi serta nilai-nilai kearifan lokal. Dan yang terakhir ada kurikulum fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan belajar yang nyata. Jadi untuk mengatasi kendala tersebut, guru perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan mengenai desain pembelajaran berbasis proyek dan cara menilai secara autentik. Nah, kolaborasi dengan orang tua dan juga masyarakat dapat membantu penyediaan sumber daya dan memperkuat relevansi proyek. Selain itu, integrasi teknologi dapat memperluas pengalaman belajar siswa, sedangkan kearifan lokal dapat membuat proyek lebih kontekstual dan juga bermakna. Sekolah juga perlu menerapkan kurikulum yang fleksibel agar proyek tersebut tidak terhambat oleh batas waktu akademik yang kaku. Selanjutnya ada simpulan. Nah, penerapan filsafat pragmatisme dalam pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning di SD Islam Al-Fatah Semarang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Prinsip learning by doing yang menekankan pengalaman nyata terbukti menjadi pembelajaran yang lebih aktif, reflektif, dan juga kontekstual. Siswa tidak hanya memperoleh pemahaman akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, emosional, serta karakter seperti tanggung jawab, kolaborasi, dan juga empati. Model PJBL berbasis pragmatisme ini mampu membentuk generasi yang berpikir kritis, kreatif, dan juga adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan dukungan pelatihan guru, kolaborasi sekolah, serta kurikulum yang fleksibel, pendekatan ini berpotensi menjadi salah satu strategi efektif dalam menciptakan pendidikan dasar yang bermakna dan juga relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Berikut ini saya sertakan lampiran saat melakukan observasi dan juga wawancara di SD Islam Al-Fatah Semarang. Ini untuk guru kelas rendah dan juga ini untuk guru kelas tinggi. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip John Dewey yang menyatakan bahwa education is life itself. Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, melainkan kehidupan itu sendiri. Melalui penerapan pragmatisme dan PJBL, siswa belajar untuk hidup dan hidup untuk belajar. Harapannya, pendekatan ini dapat terus dikembangkan agar pembelajaran di sekolah dasar menjadi lebih bermakna, kontekstual, dan juga berorientasi pada pembentukan karakter serta kompetensi abad ke-21. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.